Kita mau bersyukur kalau hari ini Tuhan begitu baik, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita melaksanakan ibadah secara online, kita percaya bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita sungguhkan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang besar, untuk setiap kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami lewati, banyak hal yang kami lalui, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk setiap kami. Dari dulu sampai sekarang, bahkan selama-lamanya kasih-Mu begitu nyata untuk setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan untuk setiap kami tidak memuji Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Namun hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur. Dan semua kami hari ini kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab kami tahu bahwa kehidupan kami tanpa Tuhan sia-sia. Oleh sebab itu kami mau datang memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Sebab kami tahu bahwa iman kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau selalu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa semua kami berjumpa pribadi dengan Engkau. Semua kami mengalami lawatan Tuhan, dan semua kami diubahkan oleh karena Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita sama-sama mau memuji Tuhan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kita. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama naikkan. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja.
dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah untuk setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita semua nyatakan kasih kita yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Nyatakan bahwa Yesus adalah pusat segalanya dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Dia. Sama-sama kita mengambil waktu. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Sekian tahun yang lalu, ketika tidak ada Tuhan, mungkin kita tidak ada sekarang. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita.
without you, Jesus. Let
pusat satu-satunya dalam kehidupan kita, pusat dari segala hal yang kita lakukan, pusat dari pekerjaan kita, pusat dari keluarga kita, pusat dari gereja kita, pusat dari apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Engkau adalah pusat segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Kami nyatakan iman kami hari ini. Kami berkomitmen kembali kepadamu bahwa Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau satu-satunya mengerti kami, satu-satunya untuk apapun yang kami lakukan, Tuhan. Oh Yesus, You're the center of it all. Mari kita mengambil waktu sama-sama, ambil waktu kita pribadi dengan Tuhan. Sebab perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan apapun, namun ditentukan oleh kita dan Tuhan. Kita datang menghampiri tahtanya yang kudus dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan. Ku sembah Kau Yesus.
Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan kami, Raja kami. Selama-lamanya Tuhan, Engkaulah penebus kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, kami akan tetap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau menempatkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami mau menjadikan Engkau pusat kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah penyelamat kami, penebus kami, Bapa kami, Engkau Raja kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau terus membawa kami Tuhan, untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Artinya yang menjadi pusat kehidupan kami adalah Yesus, sehingga kami terus memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, masalah boleh datang dalam kehidupan kami, sakit penyakit boleh datang dalam kehidupan kami, apapun boleh datang dalam kehidupan kami, tetapi Yesus selalu ada beserta dengan kami. Yesus akan menyelamatkan kami, Yesus akan menolong kami, Yesus akan beserta dengan kami, menggandeng tangan kami ya Tuhan Yesus, akan memeluk kami, menopang kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak ya Tuhan Yesus, sebab Engkau menopang kami Tuhan Yesus. Ya, terima kasih ya Bapak. Setiap pujian yang dinyanyikan untuk mengingatkan kami, membawa kami untuk fokus pada Tuhan Yesus dalam segala. Terima kasih ya Bapa yang kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamaah-Mu. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memimpin, menuntun hati pikiran jiwa roh kami, sehingga kami menerima firman-Mu itu dengan hati yang siap dibaca, siap dibentuk, sehingga kehidupan kami semakin hari serupa dan segambar dengan Engkau ya Yesus Tuhan kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Hamba-Mu hanya alat-Mu, hamba-Mu hanya seperti pipa yang menjadi saluran, jadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Segala kuasa, kesembuhan, pemulihan, pembebasan, kelepasan datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Ya, shalom. Sekali lagi, shalom jemaat Tuhan. Ya, jadi sungguh sangat bersyukur ya, kalau pagi hari ini kita diizinkan Tuhan boleh ada sebagaimana kita ada, dalam keadaan yang apapun keadaan kita bersyukur ya. Karena ada banyak kabar yang menggemparkan, ada banyak kabar orang-orang yang kita kenal, orang yang terdekat dengan kita, mereka telah dipanggil Tuhan. Tetapi kita ada sampai hari ini, kita bersyukur. Kita dipercaya Tuhan untuk tetap memuji menyembah Tuhan, dan terlebih mulia lagi melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sesuatu yang simple, yang sederhana, tetapi Tuhan ingin kita lakukan ini dalam seluruh kehidupan kita ya. Jadi ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kadang kita nggak mengerti kenapa gitu. Tetapi satu hal yang saya dapatkan ketika menghadapi berbagai permasalahan yang sepertinya tidak ada akhirnya, seperti Tuhan mengkondisikan kita dalam kondisi yang kadang kita sebagai manusia berpikir, kok gini-gini amat ya, kok segininya amat ya gitu. Tetapi kadang pun kita berpikir, kok ini orang segitunya amat ya, segininya amat ya gitu. Tetapi kadang Tuhan itu
mengizinkan itu semua itu untuk membentuk kita, untuk membawa kita sebenarnya hanya untuk kembali kepada Tuhan, untuk fokusnya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, permasalahannya kadang kita terlena oleh keakuan kita, oleh kesombongan kita. Jadi kita tidak mau harga diri kita diinjak-injak, kita tidak mau untuk kita dipermalukan, kita tidak mau untuk orang lain tahu keburukan, kejelekan kita tidak mau. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang seperti kita dikelupas semua hal-hal yang tidak baik, sehingga yang muncul itu adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi memang dalam banyak hal, dalam perkara dalam kehidupan ini memang Tuhan seperti dalam tanda kutip sengaja mengkondisikan kita untuk kita belajar, untuk kita mengerti, untuk kita memandang hanya kepada Tuhan Yesus, tidak yang lain, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang tua kita mungkin, istri atau suami kita mungkin, anak kita, teman kita, sahabat kita, atau apapun itu, tidak menyalahkan itu, atau mungkin bos kita di pekerjaan gitu, tetapi kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Cuma memang prosesnya itu setiap orang masing-masing melalui prosesnya masing-masing, tapi intinya selalu sama, untuk membawa kita fokus kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi, untuk menarik perhatian kita. Apakah ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus? Apakah kita akan tetap menyanyikan sebuah pujian yang berkata Jesus at the center of my life, of my church, ya? Ataukah kita berkata masalah yang menjadi pusat dari hidup saya, uang yang menjadi pusat dari hidup saya, kedudukan yang menjadi pusat dalam kehidupan saya? Jadi sesungguhnya Tuhan hanya membawa kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Walaupun kita sudah benar seperti Ayub, sudah melakukan hal yang benar sekalipun, Tuhan tetap menguji. Diizinkan Tuhan untuk Ayub diuji oleh si jahat. Apalagi kita yang belum sesempurna Ayub, akan ada banyak hal yang akan Tuhan izinkan kita hadapi agar kita fokusnya kepada Tuhan Yesus. Memang tidak mudah, memang tidak gampang gitu, tapi sejauh kita fokus pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan berikan kemampuan gitu. Nah, seperti 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya menyampaikan, yang penting kita hidup dalam Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Nah, jadi saya cuma diingatkan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 ya. Jadi tolong dibuka Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 ya. Oke. Tolong ke ayat yang 19 ya, itu ada kalimat sebelumnya. Di kalimat terakhir ya, saya akan mulai dari aku telah disalibkan dengan Kristus. Lanjut 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi saya tidak akan bahas panjang lebar, ini sesuatu yang simpel ya. Ketika saya doa gitu, sebenarnya ada 2 ayat yang lain gitu yang saya, Tuhan ini yang mana ya Tuhan? Saya doa lagi, Tuhan cuma ingatkan di luar dari 2 ayat yang saya persiapkan. Jadi muncullah ayat ini ketika doa, Tuhan cuma mengingatkan gitu. Jadi kita fokus ke ayat ini aja. Saya tidak akan membahas dari perikop dari ayat ini, tetapi fokus di ayat ini saja gitu. Jadi kalau dikatakan aku telah disalibkan gitu, jadi artinya
segala hal hidup masa lalu, segala dosa, pelanggaran, kebiasaan yang lalu telah disalibkan bersama dengan Kristus, ya. Namun aku hidup. Jadi segala kedagingan kita sudah mati, tetapi roh kita hidup, ya. Jadi Tuhan ngingetin ke kita begini, bahwa apapun dalam kehidupan ini selalu ingatlah, gitu loh, bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Artinya segala kebiasaan masa lalu kita yang dulu belum mengenal Kristus, ya, ketika kita belum mengenal Kristus, kita apa-apa mudah marah, ya. Dibuatin jahat sama orang, kita balas dengan kejahatan. Dimaki sama orang, kita balas dengan makian. Dikhianatin orang, kita balas dengan pengkhianatan, ya. Lalu cara bekerja kita tidak benar. Cara bekerja kita, ya, ketika kita dalam keuangan kita tidak jujur. Ketika kita dalam posisi jabatan yang ini, kita menyalahgunakan jabatan kita. Atau ketika kita melayani Tuhan, hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semua kebiasaan itu sudah tidak ada lagi, sudah disalibkan, sudah mati. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, ya. Itu semua sudah nggak ada. Tetapi ketika di saat yang sama, ketika Yesus mati buat kita, bangkit untuk kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah ditebus. Jadi yang di dalam kita adalah Kristus, bukan aku lagi. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, ketika permasalahan datang dalam kehidupan kita, dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Yang keluar adalah pribadi Kristus, yang keluar adalah karakter Kristus ketika kita menghadapi masalah. Ketika menghadapi masalah, kita datang di bawah kaki Tuhan, kita nangis di bawah kaki Tuhan, kita fokus sama Tuhan Yesus. Kita nggak sibuk dengan orang lain, nggak sibuk dengan diri sendiri, tapi kita fokus sama Tuhan Yesus. Karena hidup kita bukan kita lagi, ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus sudah di dalam kita. Jadi dalam segala hal, dalam mengambil keputusan, selalu Tuhan Yesus. Bukan semau-maunya kita sendiri, bukan sekehendaknya kita sendiri, bukan apa yang katanya manusia, tetapi apa yang kata firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Jadi itu yang Tuhan ingatkan buat kita. Ini sesuatu yang simpel, tetapi dalam keseharian kita kadang kita nggak sadar, gitu loh, bahwa kita ini sudah disalibkan. Segala dosa, segala kehidupan lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita sudah hidup dalam roh. Kristus sudah hidup dalam kita. Lalu dikatakan di situ, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita sekarang ini, kita boleh hidup karena kita beriman dalam Yesus. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi diri kita, untuk saudara dan saya, agar kita nggak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan itu karena kasihnya yang begitu besar bagi kita. Nah, kadang kita menghadapi masalah selalu ingat itu aja. Oh iya, aku sudah ditebus dengan darah Yesus, lunas dibayar. Aku telah disalibkan, segala kehidupanku yang lama sudah disalibkan bersama Kristus. Aku sudah hidup baru. Kristus sudah hidup di dalam aku. Jadi apa yang keluar, segala yang keluar dari hidupku adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus, sesuatu yang benar, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu penyembahan kita sama Tuhan. Jadi dalam setiap kehidupan kita semuanya Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Jadi tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Kalau ada yang lain di luar daripada Tuhan Yesus, gitu,
maka kita tidak disalibkan berserta dengan Kristus. Hidup kita tetap kita, bukan Kristus, tapi tetap kita. Lalu kalau saya sudah dibaptis, saya sudah pelayanan pelepasan, ya jadi seperti kayak simbolik gitu. Ya sebagai tanda aja, kalau gue percaya Yesus, kalau saya orang Kristen ya harus melakukan itu, ya hanya sekedar itu aja gitu. Tapi kita tidak memaknainya dengan makna yang benar, yang mulia, yang kudus. Pagi ini Tuhan ngingetin kita, ya, apapun permasalahan kita, mau sakit penyakit, mau apapun itu, ingatlah bahwa Yesus yang ada di dalam kita. Kalau Yesus di dalam kita, ya, Yesus yang menuntun kita, sakit penyakit pasti Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan izinkan kita ngelewatin masalah, Tuhan pun yang akan beserta dengan kita. Tuhan akan kirim malaikatnya untuk menjaga kita. Bahkan Roh Kudus yang selalu ada beserta dengan kita, menuntun setiap langkah kita. Jadi sesungguhnya kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus sudah menyediakannya itu sempurna, terlalu sempurna bahkan. Yang penting fokusnya kita sama Tuhan Yesus saja, bukan yang lain, bukan ke masalah, bukan keadaan. Aku sudah mencoba Tuhan, kok gini aja gitu. Terus pandang Tuhan Yesus, doa sama Tuhan Yesus, Tuhan kasih aku kemampuan, kasih aku kemampuan. Ya. Saya dulu sering kali gagal, tetapi saya doa, sering kali doa, tapi sering kali gagal gitu. Sampai nanya, Tuhan kenapa ya? Kenapa? Ngadepin masalah, fokusnya sibuk nyalahin orang lain, berusaha dengan kemampuan saya sendiri, tetapi semua tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi yang Tuhan mau ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, entah itu sakit penyakit, apapun itu, Tuhan mau cuma kita fokus sama Tuhan, datang sama Tuhan, nyembah sama Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Nggak usah yang lain, ngomong aja sama Tuhan, bilang I love you Lord, Kaulah segala-galanya, Kau Tuhan atas hidupku, Kaulah penolong atas hidupku. Fokus saja sama itu, maka kita akan sampai dengan ayat firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya kita fokusnya kepada Tuhan Yesus. Pusat kehidupan kita adalah Yesus, 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 Yesus. Semuanya Tuhan kasih, semuanya Tuhan kasih. Percayalah. Ya. Sampai saat ini saya cukup mengalami banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan saya ketika saya fokus sama Tuhan Yesus. Dan saya percaya di waktu yang akan datang Tuhan akan buat lebih dahsyat dalam kehidupan saya. Begitu pula buat saya dan saudara, buat kita semua. Pasti Tuhan buat perkara yang besar sejauh kita fokusnya sama Tuhan Yesus. Masalah kuliah sekalipun, fokus sama Tuhan Yesus. Masalah jodoh sekalipun, fokus sama Tuhan Yesus. Sakit penyakit, fokus sama Tuhan Yesus. Pelayanan, fokus sama Tuhan Yesus. Apalagi pelayanan. Jadi itu aja yang Tuhan ingatkan buat kita. Ketika menghadapi masalah, ingat, oh ya, aku sudah ditebus, aku sudah disalibkan, aku sudah berubah, aku tidak seperti dulu. Kalau aku disakiti, sekarang aku harus mengampuni. Bahkan aku harus menerapkan. Kalau pemerintah punya 5 prokes, ya, jauh sebelum 5 prokes, saya sudah soundingkan bahwa ada 5M prokes yang mesti kita terapkan. Yang pertama, mengasihi, mengampuni, melupakan, mendoakan, dan memberkati. Itu penting banget dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus sama Tuhan, pasti kita akan melakukan prokes tersebut. Mengasihi. Kalau orang menyakiti kita, kita akan tetap mengasihi orang itu. Kalau kita ditipu sama orang dalam berusaha, ditipu sekian banyak begitu, dan apapun itu, kita tetap mengasihi orang itu. Kita tetap mengampuni orang itu. Kita tetap melupakan segala pelanggarannya.
Bahkan kita mendoakan orang tersebut dan memberkati orang tersebut. Kenapa? Karena itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dia di atas kayu salib, dia masih bisa ngomong, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita tidak mengampuni, apakah kita lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Kalau kita tidak melupakan, apakah kita lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Kalau kita tidak mengasihi, apakah Yesus tidak lebih hebat daripada kita? Kalau Tuhan Yesus gak mengasihi kita, kita semua sudah masuk neraka. Gak ada yang namanya pengorbanan, kematian, ya, kedatangan Yesus gak ada. Kalau kasihnya gak begitu besar buat kita. Kalau itu yang menjadi pusat kehidupan kita, yang Yesus lakukan, akan kita lakukan. Kita akan menjadi seperti Kristus. Tapi saat ini pastikan fokus kehidupan kita adalah Yesus. Pusat kehidupan kita adalah Yesus, bukan yang lain. Kalau pusat kehidupan kita adalah Yesus, kita tidak akan pernah malu, tidak akan merasa rendah diri, kita tidak akan pernah merasa hina, karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita ciptaan yang mulia di mata Tuhan, serupa dan segambar dengan gambarannya. Kita dijagai seperti biji matanya. Kalau kita fokusnya ke Tuhan Yesus, kita tidak akan dengar orang lain ngomong apa tentang kita. Yang kita pedulikan, apa yang Yesus perkatakan dalam hidup saya. Jadi sekali lagi, Tuhan ngingetin kita, ya, apapun yang terjadi, ingat, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang di dalam aku. Ya. Kalau Yesus dalam kita, artinya perkataan yang baik, yang membangun, yang menguatkan, perkataan yang mulia, perkataan yang benar, itu yang akan kita ucapkan. Buah roh itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Mengasihi, ya, sukacita, damai sejahtera, semuanya 9 buah roh itu akan ada dalam kehidupan kita. Itu pasti kalau Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Jadi pastikan pagi ini bahwa kita memusatkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan mesti kita tahu, ketika Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka tujuan hidup kita akan berbeda dengan orang dunia. Ya. Rasul Paulus ketika dia belum berjumpa dengan Kristus, tujuannya berbeda. Dia menganiaya orang yang percaya kepada Yesus, ya kan? Bahkan berusaha untuk menghabisinya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia menjadikan Yesus pusat atas kehidupannya, dia berubah. Nah, dalam hidup kita pun demikian. Mungkin dahulu ketika kita belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, tujuan hidup kita adalah aku pengen kaya, punya duit banyak, gue bisa melakukan apa aja, gue senang, gue nggak usah pusing tentang keuangan, jadi gue bisa fokus nyembah sama Tuhan gitu. Kelihatannya baik sih, jadi karena kalau gue punya duit banyak, gue nggak usah mikirin kekurangan gue, makan minum dan sebagainya, jadi gue bisa fokus sama Tuhan gitu. Tetapi fokusnya bukan Tuhan, nah, fokusnya gue punya duit banyak gitu kan, ya, maka akan berbeda. Ataupun orang yang punya fokus untuk kedudukan, dia akan mengejar sebagaimana caranya kedudukan, bahwa itu di atas segala-galanya. Atau orang yang mengejar titel, pengen pinter, pengen ini dan sebagainya, pengen pengakuan dari orang karena titelnya banyak dan gelarnya, maka akan terjebak dengan gelar-gelaran. Bahaya kalau bukan Yesus pusat segala-galanya. Jadi ketika kita tahu, kita sadar bahwa hidup saya bukan saya lagi, Yesus yang ada di dalam saya, tujuan kita akan berubah. Bahwa tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Hidup saya adalah menjadi suratan yang terbuka
menjadi garam dan terang dunia. Hidup saya bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Kehidupan saya tidak memikirkan diri saya sendiri, tidak, tetapi saya memikirkan orang lain. Bagaimana kalau saya diselamatkan, bagaimana orang lain juga diselamatkan. Kalau saya terima kabar baik dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya mau orang lain pun menerima kabar baik dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saya. Mereka yang fokus sama Tuhan Yesus. Kalau saya diberkati, saya mau orang lain pun diberkati. Jadi kita lihat ke diri kita. Kalau semuanya fokusnya untuk kita, saya, dan saya, perlu diperhatikan, perlu dipertanyakan, apakah Yesus menjadi pusat dalam kehidupan saya? Itu saja yang saya sampaikan pagi ini, yang Roh Kudus pengen ngomong sama kita, yang Tuhan pengen ngomong sama kita, bahwa selalu ingat bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam aku. Ya, artinya hidup ini dipimpin oleh Kristus, Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Artinya buah roh harus nampak, perkataan kita perkataan yang suci, yang benar, yang kudus, yang membangun, yang memuatkan. Pikiran kita adalah pikiran mengenai hal yang di atas, mengenai kerajaan sorga, mengenai kerajaan Allah, ya, bukan yang lain. Desire-nya kita, kehendak kita adalah terus menyenangkan hati Tuhan, ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, memberitakan Injil, menyampaikan kesaksian-kesaksian kehidupan kita kepada orang lain agar mereka pun mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sederhana, jadi itu aja yang Tuhan pengen ingatkan buat kita, bahwa ingat bahwa Yesus yang ada di dalam kita, bukan tentang kita, ini tentang Kristus, bukan tentang siapa saya, tetapi tentang Kristus. Kita tundukkan kepala. Nothing else matters. Nothing in this world. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Beginning to the
Amin. Pastikan dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa Yesus pusat dari segala-galanya atas kehidupan kita. Pusat dari pelayanan kita, dari kehidupan kita, rumah tangga kita, hubungan kita, pekerjaan kita, usaha kita, dalam segala hal Yesus menjadi pusat. Karena hidup kita bukan kita lagi. Kita milik kepunyaan Yesus. Yesus telah menebus lunas harganya. Kita bukan milik kita lagi. Bukan aku lagi, tetapi Yesus yang di dalam aku, Yesus yang hidup di dalam aku. Kalau Yesus yang ada di dalam aku, apa yang keluar dari kehidupanku, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang berkenan, semua yang memuliakan nama Tuhan Yesus, menjadi berkat, menjadi suratan terbuka. Orang melihat dalam kita ada Kristus Yesus, sehingga mereka pun akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan mereka, karena mereka melihat Yesus dalam kehidupan kita. Yes Lord Jesus, Jesus you're the center, everything revolves around you, Jesus you. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, yang hidup di dalam hidup kami. Sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami, sejak Engkau menggantikan kami yang seharusnya binasa, tetapi tidak jadi binasa, karena Engkau yang menjadi korban yang sempurna, yang tidak bercacat celah, sehingga kami boleh kehidupan yang kekal. Sejak saat itu hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Bukan tentang saya lagi. Kalau orang menyakiti saya, bukan tentang saya, bukan tentang saya membela diri. Saya mau menunjukkan unjuk gigi, unjuk kekuatan, ajang untuk tidak, tetapi untuk menyaksikan bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami, bagaimana Kristus itu hidup dalam kehidupan kami, sehingga reaksi kami, sikap hati kami, pikiran kami, kehendak kami, desire kami adalah kudus dan benar. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang kudus. Bersyukur kalau Kau terus memperhadapkan kami dengan berbagai macam percobaan dalam kehidupan kami, agar kami belajar untuk fokus dalam hidup kami adalah Yesus. Agar kami tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan, nangis sama Tuhan, nyembah Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Gak fokus dengan permasalahan kami, dengan sakit penyakit kami, dengan orang sekeliling kami, keadaan kondisi, tidak, tetapi kami fokus sama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami ya Tuhan Yesus untuk mengerti jalan-jalan, mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk kami kenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu yang sederhana ini, biarlah itu mengubahkan paradigma kami, mengubahkan pemikiran kami yang selama ini mungkin kami salah, kami berlaku yang tidak benar, berlaku yang tidak adil, berlaku yang semena-mena, berlaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi ini kami mau menjadikan Yesus pusat di atas segala-galanya. Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Yesus hidup dalam kehidupan kami. Semua
sikap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, perkataan kami, keputusan kami dalam kami ingin membuat keputusan ini, merancangkan segala sesuatu. Kami datang di bawah kaki Tuhan. Kami nanya sama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan Yesus, apa yang menjadi maunya Tuhan Yesus, itu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Sehingga kami akan menggenapi firman-Mu. Kalau Engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan-Mu, maka kami akan menggenapi itu. Karena fokus kami, Yesus Tuhan yang atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan setiap kami, bahkan menegur setiap kami. Kalau selama ini kami salah, kami minta ampun. Kami tidak mau mengulanginya lagi. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh isi hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan memberkati setiap orang, mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, melepaskan setiap orang dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga kami menjadi berkenan di hadapan Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus terus beserta dengan kami, ya Roh Kudus terus ada dengan kami, agar Tuhan Roh Kudus selalu menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak sampai keluar dari jalan-Mu, keluar dari kehendak-Mu. Kalau kami keluar pun Tuhan selalu terus langsung mengingatkan kami, sehingga kami kembali kepada jalan yang benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus terus memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan, khususnya kami hari ini yang memuji menyembah Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, worship leader, singers, musician, multimedia, sound, dan setiap jemaat yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus terus bawa kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau dibentuk untuk semakin hari menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami sadar bahwa Kristus yang hidup di dalam kami, bukan kami lagi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menjadi gembala di tempat ini, menggembalakan domba-domba-Mu. Berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, doa mereka, kerinduan mereka, pengharapan mereka, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan dan melangkahkan kaki kemanapun mereka pergi, diberkati, dan Tuhan buat berhasil semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis Tuhan di tempat ini Tuhan, juga jemaat Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, pelayanan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan, studi mereka. Tuhan Yesus memberkati hubungan mereka. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi doa mereka, kerinduan, cita-cita, pengharapan mereka, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Setiap kami mengerjakan pekerjaan dengan tangan kami, kemanapun kami pergi, melangkahkan kaki, baik itu bekerja, memberitakan Injil, apapun itu, diberkati dan Tuhan buat berhasil ya Tuhan Yesus. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kegiatan gereja, setiap program gereja. Tuhan Yesus memberkati segala kebutuhan yang dibutuhkan. Tuhan Yesus memberkati, mencukupkan, bahkan berkelimpahan untuk menjadi berkat kembali bagi banyak orang yang membutuhkan. Berkati juga Tuhan Panti Asuhan Kasih Allah, Yayasan Kasih Agape, juga PPA, Yayasan Compassion. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Setiap kepengurusan di dalamnya, setiap program-program di dalamnya, setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, anak-anak di panti, juga anak-anak di PPA, beserta keluarga dan orang tua mereka. Tuhan Yesus memberkati. Yang belum mengenal Engkau, bawa mereka untuk mengenal Engkau lebih dalam, dan mereka hidup
dalam kemenangan, hidup dalam keselamatan, hidup kekal dalam Kristus Yesus. Dan yang mulai undur, Tuhan tarik kembali untuk mereka lebih sungguh lagi memuji menyembah Tuhan, juga jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Berkati juga Tuhan sinode Gereja GKIN di Malang dan seluruh kepengurusan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati setiap program-program yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa juga tuh hamba-hamba Tuhan di GKIN Agape Ngunut, juga gereja-gereja GKIN di seluruh Indonesia beserta majelis dan seluruh jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati juga Tuhan Yesus gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini, penginjil bahkan di penghujung bumi, di pelosok bumi. Tuhan Yesus memberkati dan beserta dengan mereka ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap orang ataupun setiap perusahaan yayasan yang Tuhan pakai untuk memberkati kami di gereja, di panti, di yayasan, di PPA. Berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Usaha pekerjaan, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis mereka. Tuhan Yesus memberkati. Berkati ya Tuhan bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya sampai ke RT RW dan seluruh aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati agar Tuhan memberikan hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memimpin, mengatur bangsa dan negara ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan, kondisi COVID yang saat ini terus semakin bertambah, makin parah. Kami tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, yang terbaik. Dan kami tidak mau menyalahkan orang atau siapapun yang menginspirasikah atau apapun. Kami tidak mau. Kami cuma mau fokus sama Tuhan Yesus. Kami mau hidup benar. Kami mau taat peraturan pemerintah, karena pemerintah Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan. So kami harus taat padanya ya Tuhan Yesus. Kami mau fokus sama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa di balik semua ini, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami percaya COVID pasti berlalu, bangsa Indonesia pasti dilewatkan dari semua ini sehingga diberkati kembali dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya melalui bangsa ini akan ada banyak penginjil, misionaris Tuhan akan diutus ke seluruh muka bumi ini memberitakan kabar baik, kabar kerajaan Allah, kabar Kristus Yesus sumber segala-galanya, Yesus pusat segala-galanya, Tuhan dan Raja, satu-satunya penyelamat, satu-satunya penyembuh di seluruh muka bumi ini, sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami. Dalam Tuhan Yesus tetap beserta dengan kami dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami. Yesus beserta dengan kami, dan Tuhan Yesus yang memimpin hidup kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, karena Kristus hidup di dalam kami. Karena hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus. Terima kasih ya Bapa, ya Roh Kudus, terus beserta dengan kami. Serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini, sukacita dan sejahtera Allah yang berlimpah ada dalam setiap kehidupan kami. Berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali kedua, berjumpa dengan kami, mendapati kami sebagai hamba yang taat setia melakukan firman-Mu, sehingga kami beroleh mahkota kehidupan. Terima kasih ya Bapa, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.